Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Saniatul Aziza bersama 3 rekan saya, Fatati Nuriana, Rizky Wolansari, dan Syarfiatul Kamila. Kami akan menyampaikan materi mengenai beberapa strategi pembelajaran aktif atau active learning dan penerapannya dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan menyampaikan pengertian dari strategi pembelajaran active learning dalam pendidikan agama Islam. Strategi sendiri diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Kemudian active learning diartikan sebagai suatu strategi pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek belajarnya dan berpotensi untuk meningkatkan kreativitas dalam setiap aktivitas pembelajaran yang diberikan, baik di dalam maupun di luar. Adapun dalam pendapat lain mengatakan bahwa strategi belajar aktif dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar yang menggunakan berbagai potensi dari peserta didik, baik yang bersifat fisik, mental, emosional, dan intelektual untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi dengan wawasan kognitif, efektif, dan psikomotorik secara optimal. Kemudian, pengertian dari pendidikan agama Islam sendiri adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan dan akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Jadi yang dimaksud dengan pengertian strategi pembelajaran active learning pendidikan agama Islam adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dengan adanya pembelajaran aktif untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian strategi pembelajaran active learning dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatati Nuriana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan, seperti pada round trip pengelompokan ke dalam strategi penyampaian penemuan atau exposition delivery learning, strategi pembelajaran kelompok, dan strategi pembelajaran individual, yakni group individual learning. Untuk yang pertama, yaitu strategi pembelajaran atau exposition. Strategi expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ini juga sering disebut dengan strategi pembelajaran tidak langsung. Untuk kedua adalah strategi kelompok. Bentuk belajar kelompok ini bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau klasikal, atau bisa juga dengan kelompok kecil. Untuk yang ketiga, strategi pembelajaran individual atau group individual learning. Strategi pembelajaran individual dilakukan peserta didik secara individu. Kecepatan, kelambatan, serta kelebihan peserta didik ditentukan oleh kemampuan individu peserta didik yang bersangkutan. Contoh dari strategi pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau melalui kaset audio. Sedangkan ditinjau berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam pengelolaan pembelajaran, pada umumnya terdapat dua jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi yang berpusat pada pendidik, yakni, dan kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau teacher centered. Strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik merupakan strategi yang paling lama atau paling tua, karena bisa disebut juga dengan strategi pembelajaran tradisional. Untuk yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student center strategies bertitik tolak pada sudut pandang yang memberi arti bahwa
Mengajar merupakan usaha menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Teknik penyajian yang paralel dengan strategi pembelajaran ini adalah teknik inquiry, teknik diskusi, teknik kerja kelompok, teknik non-direktif, dan teknik penyajian khusus. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam pengelolaan pesan atau materi pembelajaran, juga terdapat dua jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran ekspositorik. Strategi pembelajaran ekspositorik merupakan strategi berbentuk penguraian, baik berupa bahan tertulis maupun penjelasan atau penyajian verbal. Pengajar mengolah materi secara tuntas sebelum disampaikan di kelas. Teknik penyajian yang paralel dengan strategi ini adalah teknik ceramah, teknik diskusi, teknik interaksi maksa, teknik antardisiplin, serta teknik simulasi. Untuk yang kedua, teknik heuristik. Strategi pembelajaran heuristik adalah strategi pembelajaran yang bertolak belakang dengan strategi pembelajaran ekspositorik, karena dalam strategi ini peserta didik diberi kesempatan untuk berperan dominan kepada proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau memberi pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran deduktif, kemudian pembelajaran induktif, dan selanjutnya adalah jenis-jenis strategi pembelajaran ditinjau secara umum. Untuk yang pertama adalah strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik, yang dimaksudkan agar para peserta didik dapat menguasai pembelajaran dengan optimal. Metode pembelajaran ini juga sering disebut dengan metode ceramah. Untuk yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis, atau mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Untuk yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yang memiliki latar belakang kemampuan, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda-beda. Faktor pendukung dan penghambat active learning dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong ini berasal dari atau bisa kita lihat dari segi guru, siswa maupun fasilitas sekolah. Yang pertama yaitu dari guru. Sikap mental guru harus dipersiapkan untuk menghadapi beberapa pembaharuan strategi pembelajaran. Sarana atau fasilitas sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar, fasilitas atau sarana sekolah ini dapat mendorong adanya kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ada di pembelajaran. Kemudian, kelengkapan kepustakaan yang diisi oleh buku-buku yang relevan dalam mendukung adanya pembelajaran. Menyediakan koran di sekolah diharapkan bisa untuk dinikmati dan dibaca oleh peserta didik agar peserta didik mendapatkan informasi yang sedang booming atau yang sedang dibicarakan di masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama, guru kesulitan menghadapi perbedaan peserta didik. Yang kedua, guru kesulitan untuk mencari materi yang cocok yang akan dijelaskan ke peserta didik. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam memilih metode yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Kesulitan dalam melakukan atau mengadakan evaluasi dan pengaturan waktu terhadap kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, saya Syarfiatul Kamila dengan NIM 9321191119
akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan active learning di pendidikan agama Islam. Active learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan individual. Siswa akan mengerti dirinya dan dapat memahami potensi dirinya sendiri agar belajar menjadi aktif dan menggunakan otaknya untuk berpikir serta mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Pendidikan agama Islam seharusnya menggunakan active learning dalam pembelajarannya. Namun, pada realitas sekarang tidak seperti itu. Terkadang pendidikan agama Islam lebih cenderung disampaikan dengan metode yang monoton atau ceramah, sehingga siswa akan merasa bosan dan jenuh karena mereka lebih banyak duduk, mendengar, mencatat, dan menghafalkan. Nah, di sini tugas guru dalam rangka mengoptimalisasi pembelajaran adalah sebagai yang mampu mengembangkan kemajuan belajar anak, mengembangkan kondisi belajar yang relevan sehingga agar terciptanya suasana belajar dengan penuh kegembiraan dan mengadakan pembatasan positif terhadap dirinya sebagai seorang pelajar. Pendidikan agama Islam yang akan diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan keadaan mereka. Hindarkan proses kegiatan belajar mengajar dalam keadaan yang tegang, sebab akan tercipta suasana yang tidak kondusif dan tidak menyenangkan. Dalam pendidikan agama Islam perlu diberikan kepada peserta didik dalam bidang-bidang yang praktis, dalam artian yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, dengan adanya penerapan active learning dalam pembelajaran agama Islam, diharapkan nantinya akan tumbuh semangat yang tinggi pada siswa dalam belajar. Siswa tidak lagi akan merasa bosan dan dapat berkembang sesuai minat dan potensi yang ada pada dirinya. Penerapan active learning dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan di Indonesia akan sangat penting, artinya untuk peningkatan mutu pendidikan di negara ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.